Tolong ceritakan meninggalnya Rahwana dan apa hubungannya dengan satu suro. Dirgahayu Rahayu Wilujeng Jati, Rahayu Ring Sarwa Prani. Sebenarnya saya sudah pernah membuat VT-nya yang ulasan tentang ini kok ya sebenarnya. Ya lumayan FYP juga sih dulu ya. Tapi oke, saya buatkan lagi ya. Monggo bolo dicekot dupa kami yang tanpa asap ya. 95% asapnya hilang. Oke ya, seperti ini. Ini dalam keadaan menyala ini. Ya. Ini dulu suatu ketika Rahwana punya anak perempuan dan oleh Gunawan Wibisono anak perempuan itu ditukar ya. Ditukar dengan yang lainnya. Anak Rahwana yang ditukar itu adalah Indrajit. Indrajit itu sebenarnya bukan anak kandung Rahwana. Suatu ketika hari berganti tahun, tahun berganti tahun dan tahun ya. Suatu ketika Rahwana curiga telah bertemu dengan seorang gadis. Kok mirip sama ibunya, Dewi Sukesi. Rahwana mulai meneliti, Rahwana mulai menelisik, menyelidiki siapakah Sinta. Ya ini ya, Sinta itu wajahnya mirip Dewi Sukesi, ibu dari Rahwana, ibu kandung dari Rahwana. Terus suatu ketika dalam menyelidiki siapa Sinta, Rahwana mulai yakin ini anak kandungku. Terus diculiklah Sinta ya. Rahwana menculik Sinta dari Sri Rama. Terjadilah perang. Singkat cerita begitu. Rahwana memperlakukan Sinta tidak seperti perempuan-perempuan yang lainnya. Ditaruh di istana mewah dengan dayang-dayangnya yang sangat setia. Rahwana cinta dengan Sinta. Namun cinta Rahwana berbeda dengan cinta kepada perempuan yang lainnya. Tidak diperkosa, tidak disentuh yang dalam artian seronok, tidak. Hanya belayan lembut kepada Sinta. Namun Rahwana juga tidak mengucapkan kamu ini anakku loh, enggak. Ya. Terjadilah perang, Alengka membara. Seluruh rakyat Alengka membela mati-matian negaranya, membela mati-matian rajanya. Seandainya Rahwana jahat, kenapa Rahwana dibela mati-matian rakyatnya? Seandainya Sri Rama itu baik, kenapa rakyat Ayodhya tidak ada yang mau membelanya? Ah, ini ya. Dalam peperangan itu Rahwana menemui Sinta. Untuk yang terakhir kalinya, Sinta, aku akan maju di palagan perang. Maafkan aku, selama ini perlakuanku padamu mungkin tidak membuatmu nyaman. Karena seluruh rakyatku sudah membelaku mati-matian. Aku sebagai Raja Alengkapura harus ikut turun tangan. Rahwana mulai memalingkan wajahnya dan akan menuju palagan perang. Sinta memeluknya dari belakang. Rahwana, aku tak tahu ini perasaan apa. Tapi yang ku tahu, semoga kamu selamat dari peperangan ini. Aku tak bisa membalas cintamu, Rahwana. Rahwana dengan suara bergetar, kau tak perlu membalas cintaku, Sinta. Entah kapan kau akan tahu siapa dirimu sebenarnya, siapa diriku sebenarnya. Tapi maaf aku tidak bisa menjelaskan. Rahwana maju ke palagan perang dan singkat cerita Rahwana kena panah lehernya dan putuslah kepala Rahwana. Pada saat itu Rahwana sempat bersabda, besok hari kematianku akan diperingati orang-orang di seluruh dunia. Dan sampai saat ini satu suro adalah peringatan untuk memperingati, dan satu suro ini adalah bulan untuk berkabung setelah perang besar antara kekuatan Ayodhya
melawan Alengkapura. Maka dari itu, dari Jawa klasik sampai sekarang ada ritual mencuci pusaka. Kenapa pusaka atau pataka atau senjata itu harus dicuci? Setelah perang besar, senjata-senjata itu bau darah. Dicuci dengan bunga dan lain sebagainya di bulan Suro. Dan di bulan Suro ini adalah hari berkabung, makanya orang Jawa pada khususnya dilarang mengadakan pesta. Nikah boleh, acara-acara yang lainnya boleh, asal tidak ada pesta, tidak ada acara senang-senang. Itu ya, kenapa hari Suro ini adalah hari yang dilarang pesta ya? Karena kisahnya seperti itu. Saya tambahi, seandainya Sri Rama baik, Sinta berhasil diboyong oleh Hanuman ke istana Sri Rama. Namun apa yang terjadi? Sri Rama tidak percaya jika Sinta mengandung anak biologisnya. Sinta untuk membuktikan dia masih suci, tidak dijamah Rahwana, Sinta mati obong. Tapi api tidak mau melukai Sinta karena memang Sinta masih suci. Dan setelah bukti itu, Sri Rama tetap mengusir Sinta dari istana. Sinta keluar dari istana dalam keadaan hamil besar, ditemu oleh Resi Walmiki. Resi Walmiki inilah yang menceritakan semua kisah-kisah itu. Bahkan Resi Walmiki tidak pernah bertemu Rahwana, Sri Rama, Sinta, dan lain sebagainya. Tapi Resi Walmiki bisa menceritakan dengan detail. Singkat cerita, anak yang dikandung Sinta lahir dan menjadi besar tumbuh dan bertemu bapak kandungnya. Ketika bapak kandungnya mengadakan perburuan ke hutan-hutan dan lain sebagainya, Sri Rama terkejut melihat sorot mata anak ini. Siapakah gerangan anak ini kok berani sama raja? Tidak menunduk sedikit pun. Seorang punggawa dari Sri Rama ingin memberi pelajaran kepada anak itu, dan akhirnya Resi Walmiki muncul dengan kesaktiannya dan memukul mundur punggawa Sri Rama. Kamu kenapa ingin melukai anak ini? Anak ini salah apa? Anak ini tidak menundukkan kepalanya kepada raja. Apakah harus begitu? Apakah tidak menundukkan kepala kepada raja dianggap dosa? Aku Resi Walmiki. Dan seketika semua punggawa Sri Rama dan Sri Rama sendiri bersujud kepada Resi Walmiki. Singkat cerita, Resi Walmiki menjelaskan, jika kamu memang Sri Rama, ini anak kandungmu. Sinta sekarang berada di rumahku. Aku yang merawatnya. Nah, dan dijelaskan juga siapa Sinta sebenarnya, bahwa Sinta sebenarnya adalah anak kandung dari Rahwana. Yang menjelaskan Resi Walmiki. Seperti itulah kisahnya kurang lebih. Dumugi migunani, dirgahayu rahayu wilujeng jati, tancep kayon.